Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menggelar majelis ilmu bersama para sahabatnya. Selain berbicara perkara agama, Rasulullah juga sering bercerita tentang kisah-kisah Nabi terdahulu untuk dijadikan sebagai pelajaran. Suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan tentang kisah Nabi Dawud dan juga Nabi Sulaiman yang menjadi hakim dua ibu yang sedang berebut bayi. Al-Kisah, terdapat dua orang ibu yang masing-masing dari mereka mempunyai seorang bayi. Kedua ibu itu pergi ke sebuah padang rumput untuk mengurus ladang mereka. Saat mengurus ladang, bayi mereka diletakkan di atas batu besar. Namun tiba-tiba seekor serigala datang dan menerkam salah satu dari mereka. Serigala tersebut kemudian membawa sang anak dan melahapnya. Betapa terkejutnya kedua ibu tersebut ketika menyadari bahwa salah satu dari bayi mereka telah dibawa oleh serigala. Maka seorang ibu yang lebih tua pun berkata kepada ibu yang lebih muda, "Sesungguhnya serigala itu telah membawa anakmu, ini adalah anakku." "Tidak, ia justru membawa anakmu, ini adalah anakku," jawab sang ibu yang berusia lebih muda. Ia sungguh yakin bahwa bayi itu adalah anaknya. Dia mengenal betul ciri-ciri anaknya. Namun sang ibu yang lebih tua terus saja menyangkal dan mengatakan bahwa itu adalah anaknya. Keduanya terus berselisih dan saling berebut bayi yang selamat dari terkaman serigala. Akhirnya mereka memutuskan untuk datang kepada Nabi Daud alaihissalam dan meminta keputusan darinya. Maka keduanya mendatangi Nabi Daud alaihissalam sambil membawa bayi yang diperebutkan tersebut. Mereka pun menceritakan kejadian tersebut kepadanya. Rupanya sang ibu yang lebih tua mampu menyampaikan argumen dengan sangat baik. Nabi Daud alaihissalam akhirnya memutuskan bahwa bayi itu adalah bayi sang ibu yang lebih tua. Betapa bahagianya sang ibu yang lebih tua mendengar keputusan itu. Namun ibu yang lebih muda masih saja bersikeras bahwa itu adalah anaknya. Tidak puas dengan keputusan Nabi Daud alaihissalam, keduanya lalu mendatangi Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka menceritakan kejadian naas yang telah terjadi dan hendak meminta keputusan darinya. Di depan Nabi Sulaiman, keduanya sama-sama mengaku sebagai ibu tersebut dan tidak ada yang mau mengalah. Maka Nabi Sulaiman pun berkata kepada pelayannya, "Berikanlah aku sebuah pisau, akan kubelah anak itu menjadi dua bagian agar keduanya mendapatkan anak itu." Sang ibu yang lebih tua hanya terdiam mendengar keputusan Nabi Sulaiman tersebut. Saat pisau hendak diayunkan ke bayi tersebut, sang ibu yang lebih muda kemudian menangis sambil memohon kepada Nabi Sulaiman, "Tolong jangan lakukan itu Tuanku, semoga Allah merahmatimu. Itu adalah anaknya," sambil menunjuk ibu yang lebih tua. "Itu adalah anaknya, biarkan anak itu menjadi miliknya, biarkan ibu itu yang mengurus anak itu," ucap sang ibu yang lebih tua sambil menangis. Karena kasih sayangnya yang begitu besar kepada bayi di hadapannya, sang ibu yang lebih muda itu tak sanggup melihat bayi tersebut mati dibelah dua. Meskipun ia sendiri tidak tahu milik siapa bayi tersebut, biarkan dia mengalah agar bayi di hadapannya dapat tetap hidup. Mendengar ucapan ibu yang lebih muda, Nabi Sulaiman akhirnya mengetahui bahwa bayi di hadapannya adalah milik sang ibu yang lebih muda. Karena seorang ibu sejati tentu saja tidak ingin anaknya terluka hanya karena nafsu belaka. Nabi Sulaiman pun akhirnya memberikan bayi tersebut kepada ibu yang lebih muda. Begitulah Allah telah memberikan keutamaan kepada Nabi Sulaiman. Allah memberikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman yang tidak diberikan kepada Nabi Dawud. Namun bukan berarti Nabi Sulaiman lebih utama dan lebih mulia dibandingkan Nabi Dawud. Karena setiap nabi telah Allah berikan keutamaannya masing-masing. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, "Maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat.
Dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung. Semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 79. Kisah ini disarikan dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasai, dan juga Imam Ahmad. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan putra Nabi Daud alaihissalam yang memiliki garis keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah Nabi Daud wafat, maka Nabi Sulaiman yang menggantikannya sebagai raja dan mewarisi tatanya, dan juga sebagai seorang nabi yang melanjutkan menyeru kepada umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman diberikan anugerah berupa mukjizat, bisa memahami bahasa semua binatang, dapat menundukkan angin hingga menundukkan makhluk halus seperti jin yang semuanya tunduk kepada perintah Nabi Sulaiman. Dan berikut saya paparkan mukjizat Nabi Sulaiman dalam hadis maupun dalam Al-Quran. Yang pertama ialah Nabi Sulaiman bisa berbicara kepada permadaninya dan mengerti semua bahasa binatang ataupun hewan. Kedua, sanggup memerintahkan semua bangsa jin dan hewan untuk mentaati perintahnya dalam menjalankan misi agama Allah. Ketiga, memiliki permadani yang terbuat dari sutra dan benang emas seluas 1 farsak dan dapat diperintah beliau kemanapun beliau pergi. Keempat, menundukkan segala macam angin. Kelima, mampu menundukkan besi dan tembaga untuk digunakan sebagai tameng atau baju perang dan melunakkannya dengan tangan kosong. Keenam, cincin Nabi Sulaiman yang berasal dari surga. Nabi Sulaiman itu wafat dan tidak diketahui oleh bangsa jin dan semua manusia kecuali setelah tongkatnya rapuh dan dimakan rayap dan beliau pun tersungkur. Saat itulah jin tahu bahwa beliau sudah wafat. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.